Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Kampung Taqwa Astan rahimakumullah. Mari kita lanjutkan lagi, masih di surat Al-Qasas, surat ke-28. Kemarin kita sudah sampaikan bagaimana kesudahan akhir dari orang-orang zalim, yaitu Fir'aun dan sekutu-sekutunya. Bagaimana berakhir di kehinaan dunia dan akan menjadi pemimpin kehinaan di akhirat, Orang-orang yang malah mengajak ke neraka pengikut-pengikutnya, dan mereka mendapat laknat di dunia serta di akhirat, menjadi orang-orang yang dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang menindas, penantang Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan di ayat yang ke-43 surat Al-Qasas. Ayat yang ke-43. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ataina Musal kitaba min ba'di ma ahlaknal qurunal ula basaira linnasi wa hudaw wa rahmatan la'allahum yatadzakkarun. Dan sungguh sudah kami berikan Musa Alkitab setelah sebelumnya kami binasakan orang-orang terdahulu untuk menjadi menjadi penerang bagi manusia dan petunjuk serta rahmat supaya mereka ingat. Nah, ini kesudahan dari Musa, orang-orang yang mendapat keamanan dari Allah. Jadi dua hal saja masalahnya, yaitu masalah keamanan dan ketakutan. Keamanan sejati adalah keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara ketakutan akan dimiliki orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwa Nabi Musa mendapat kitab Taurat, Sementara orang-orang terdahulu, maksudnya Fir'aun dan kawan-kawan, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang merasa dirinya berjaya, merasa dirinya punya kekuatan, bahkan dalam kisahnya disebutkan bahwa mereka adalah orang-orang kecil Musa itu, orang-orang sepele, kecil seujung kuku, Tapi yang terjadi adalah disitulah letak pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Ini penting bagi kaum muslimin pada saat itu yang di masa Quraisy pada saat itu yang sedang ketakutan. Kenapa ketakutan? Karena diburu terus oleh Quraisy. Diintel terus, dicari terus mana yang namanya pengikut Muhammad. Kalau ketahuan habis. Bahkan pengajiannya Nabi Muhammad SAW waktu itu, di tempat dan waktu yang tidak biasa orang melakukan kegiatan keramaian, sembunyi-sembunyi, sirriyah, dakwahnya masih sirriyah, masih sembunyi-sembunyi. Bahkan ketika mau masuk ke rumah Arqam bin Abil Arqam waktu itu ngecek dulu keadaan sekeliling. Jangan sampai ada orang yang mengikuti. Kalau ada orang yang mengikuti, berbahaya bagi dakwah, bagi seruan kepada Allah. Mirip dengan kondisi Musa, kondisi Bani Israel pada saat itu, yang disebar mata-mata, mirip seperti apa?
Seperti orang Indonesia dulu waktu zaman penjajahan, ada mata-mata juga. Cuma pengen perutnya kenyang, ibaratnya nafsunya terpenuhi, dia menjilat penjajah. Sama orang-orang penjilat Firaun gitu. Sementara kita ingat bahwa Musa kesudahannya adalah kesudahan yang baik. Ada Bu Yanti dari Tokyo ya. Selamat datang Bu. Mudah-mudahan aman ya di sana, gempa saya dengar. Mudah-mudahan Allah lindungi ya tugas negaranya. Jadi kembali lagi bahwa begitulah keamanan. Keamanan itu dari Allah, bukan dari ciptaan manusia. Fir'aun bisa menciptakan keamanan, tapi dia pada dasarnya adalah keamanan yang batil. Keamanan semu, pseudo aman kalau bahasa kita itu. Aman yang semu. Dan kita lihat bahwa Musa mendapatkan keamanan sejati dari kecil, dari dia bayi dilemparin sama dilarung di sungai ini sampai datang ke istana musuhnya. Bayangkan itu istana musuhnya dia sampai dan dicintai lagi itu sama musuhnya ya, sama istrinya, sama termasuk mungkin sama Firaun waktu ya, orang dirawat lah sampai besar. Ma ahlaknal quruna nal ula basaira linnas, kami binasakan orang-orang terdahulu, yaitu siapa? Yaitu Firaun. Sebagai apa? Pandangan bagi manusia, pencerahan bagi manusia, bahwa ketika Allah punya aturan, ketika Allah sudah hadir dalam satu peristiwa, itu gak ada yang bisa menolak takdir Allah. Lewat semua skenario manusia itu lewat kalau Allah sudah ada di situ ya. Nah, sebagai basair, sebagai pandangan bagi manusia, sebagai pencerahan bagi manusia, bahwa ya, petunjuk rahmat itu diberikan kepada orang-orang yang menyembah Allah. Ya. Wa huda wa rahmatan, petunjuk dan rahmat. Allah memberi rahmat, memberi kasih sayang kepada manusia ya. Itu akan diberitahukan kepada seluruh makhluk ya, yang menyayangi dia gitu ya. Makanya ketika orang soleh meninggal, itu sebenarnya seluruh makhluk itu menangis. Karena ketika ada orang soleh di satu kampung, di satu desa, di satu tempat kerja, itu sebenarnya kekuatan dari Allah untuk tempat kerja itu atau kampung itu untuk berubah. Ya. Jangan seperti Nabi Lut, diusir dia sama kaum Sodom, kaum hombreng. Kamu kalau enggak menghentikan dakwahmu, akan aku rajam, akan aku bunuh, akan kamu usir. Sama seperti nabi-nabi lain. Apa yang terjadi? Malah kampungnya dihujani oleh batu ya. Sama itu juga Nabi Soleh juga begitu juga ya, dibunuh atau dikejar-kejar lah ya. Nabi Soleh sih nggak dibunuh ya. Nabi Zakaria dan Yahya yang dibunuh. Sebagai pengingat, pencerah bagi manusia, wa huda wa rahmatan la'allakum yatadzakkarun, supaya mereka ingat. Ingat apa? Ingat ada pengaturan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitupun kasusnya Nabi Muhammad SAW. Ya. Betapa Nabi Muhammad sebelum dia hijrah ke Madinah, kaumnya, termasuk Nabi Muhammad SAW, 3 tahun diboikot. 3 tahun disuruh ke selamat datang Kang Surya, sekolah di Depok ya. Tetap semangat menyebarkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan, termasuk murid-muridnya.
3 tahun Nabi Muhammad SAW diboikot, dimasukin ke Si'ib Abu Thalib ya, semacam lembah Abu Thalib ya, pamannya. Selama 3 tahun dijaga jangan sampai ada orang yang masuk ke kampung tersebut untuk memberi makan. Ya. Betapa banyak yang kelaparan di kampung tersebut. Itu memang tahun-tahun kesedihan ya. Amul Hazm ya. Kemudian meninggal istri dan pamannya waktu itu. Ya. Sama ya. Zaman Nabi Musa itu pun begitu, kesedihan. Gimana gak sedih lah, anaknya dipotong, anak-anaknya Bani Israel yang laki-laki dipotong kepalanya. Kita nggak kebayang kalau kita hadir di zaman Musa waktu itu, sanggup gak kita itu memegang akidah gitu ya. Nah, la'allahum yatadzakkarun, supaya kita nih ingat ini ya, bahwa ada pengaturan Allah dalam turunnya nabi-nabi. Ayat ke-44 ya. Surat Al-Qasas surat ke-28 ayat ke-44. Wa ma kunta bijanibil gharbi id qadaina ila Musal amra wa ma kunta minasyahidin, dan tidaklah kamu ada di bagian barat ya, Bukit Tursina maksudnya, ketika kami berlakulah perintah terhadap Musa ya. Dan tidaklah engkau menjadi orang-orang yang menyaksikan. Nah, ini sekarang turun bedanya. Sekarang adalah komentar-komentar terhadap kisah Musa. Kisah Musa udah selesai itu dengan diselamatkannya Musa, diberikan kitab, kemudian mendapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara musuhnya tenggelam ya. Hina dina ya. Di dunia dia dilaknat, di akhirat menjadi pemimpin yang akan memasukkan orang-orang pengikut-pengikutnya ke neraka. Ya. Siapa itu? Firaun. Beres Musa dan Firaun. Nah, ini komentar. Komentar apa? Komentar terhadap kisah-kisah Musa. Wa ma kunta bijanibil gharbi. Tidaklah kamu Muhammad. Ya, ini arah redaksi surat kepada Rasulullah SAW. Kamu Muhammad enggak di sebelah barat. Sebelah barat bukit tersebut artinya memang waktu itu di sebelah barat. Penyampaian wahyu, kemudian perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk idhab ila Firaun, berangkat menuju Firaun, itu di sebelah barat. Kamu enggak ada di situ ya Muhammad. Ya. Tapi inilah lebih canggih ya, berita dari Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih canggih. Kabar dari Allah jauh lebih canggih dari teknologi manusia, entah WhatsApp, entah mungkin telepon dan sebagainya. Itu bisa rusak. Kalau ini terus-terusan ada hingga hari ini. Hingga hari ini Al-Quran merupakan salah satu sistem informasi yang sampai sekarang ratusan tahun tetap tegak. Ya. Al-Quran itu sebelum ada telepon dulu, ya. Belum ada alat komunikasi yang hebat, tapi Al-Quran pesannya sampai, jadi lebih canggih dari buatan manusia. Coba kita perhatikan ya, wa ma kunta bijanibil gharbi, kamu itu nggak ada di sebelah barat gunung itu ya. Ini omongan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Il qadaina ila Musal amro, ketika kami memberikan perintah kepada Musa. Pada waktu itu kamu kan nggak ada di situ, kamu tidak menyaksikan, kami yang menyampaikan dengan detil satu persatu. Ya. Itulah Allah Subhanahu wa taala ya. Ila Musal amro wa ma kunta minasyahidin, kamu bukan orang yang menyaksikan pada saat itu.
kepada Muhammad. Artinya Nabi Muhammad bisa menceritakan informasi tentang Musa alaihissalam detil dari Allah. Bahkan lebih canggih dari teknologi manusia. Teknologi manusia paling bertahan berapa lama lah? Teknologi manusia bertahan berapa lama? Kita mengenal informasi itu ketika ada tulisan. Ketika ada tulisan, orang menyebutnya Masehi karena mulai ada tulisan. Tapi kisah Musa ribuan tahun sebelum Masehi. Sebelum kelahiran atau kedatangan Isa alaihissalam. Kita kan berapa sekarang? 2021 ya. Sementara kisah Musa itu ribuan tahun. Dan itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Muhammad SAW nggak ada di situ. Dia tidak menyaksikan, tapi dia dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minasyahidin, kamu nggak menyaksikan, kami kabarkan. Supaya orang-orang Islam waktu itu tahu bahwa Muhammad pun dalam perlindungan Allah. Dalam garis kenabian, kerasulan, rukun iman kita harus yakin bahwa ini adalah Nabi dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Nabi Muhammad SAW akan dijamin oleh Allah, akan diselamatkan oleh Allah. Ya. Ya'simuni 'alan nas. Dia akan diselamatkan dari manusia. Pertanyaannya, apakah diselamatkan itu tidak akan luka? Bisa luka. Karena Nabi Muhammad bisa luka fisik dan bisa luka mental. Sama seperti manusia. Kan Nabi itu ya ditimpukin berdarah-darah. Kemudian kena baju besinya ke sabat pedang sehingga masuk ke dalam. Sering saya sampaikan ini bahwa Nabi itu bukan kebal, ya. Nabi itu tidak kebal, ya. Dia robek juga. Bahkan baju besinya itu masuk ke mana, ke gusinya, ditarik oleh gigi sahabat. Gigi sahabatnya copot ompong, saking kerasnya. Berarti saya ngebayangkan Nabi Muhammad SAW itu berlumuran darah ketika perang Uhud. Ya, kita mah belum ada lumuran darah untuk memperjuangkan agama Allah ini. Kayaknya nggak ada lah. Di beberapa saudara kita berlumuran darah di Palestina, mungkin di beberapa kawan-kawannya. Nggak usah jauh-jauh itu, di Papua itu saya dengar itu Ustadz Fadlan Garamatan itu sempat kena panah juga itu. Beberapa saudara-saudara kita mujahid-mujahid yang mempertahankan agama itu kena darah. Jamaah Kampung Takwa Asdan rahimahullah. Tetap semangat menyebarkan dakwah insyaallah. Ayat selanjutnya di ayat yang ke-45 surat Al-Qasas ya. Ayat ke-45. Kalau di ayat ke-44 tadi itu diingatkan Muhammad SAW itu enggak ada di Bukit Tursin, itu enggak ada gitu. Tapi Allah yang mengabarkan karena ini sama sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala ya. Walakinna ansha'na qurunan fatatawala alaihimul umur wa ma kunta thawiyan fi ahli madyana tatlu alaihim ayatina walakinna kunna mursilin. Dan sudah berlalu zaman ya, kurunan itu zaman. Fatatawala alaihimil umur, sudah lama ya, sudah berlaku panjang berlakunya, telah selesai gitu ya. Walakinna ansha'na qurunan ya
fatatawala alaihimul umur, ya. Berlaku satu zaman yang sudah lama, ya. Dari zaman Muhammad ke Musa lama itu, ya. Wa ma kunta thawiyan fi ahli Madyan, dan kamu juga tidak berdiam di negeri Madyan. Ya. Tatlu alaihim ayatina, engkau menyampaikan ayat-ayat kami, ya. Walakinna kunna mursilin, tetapi kami mengutus rasul-rasul. Jadi Nabi Muhammad SAW, ya, sudah berlalu lama dari kisah Musa, tapi Allah beritahukan secara detail, ya. Allah memberitahukan detik demi detik, ibaratnya langkah demi langkah Musa alaihissalam, ya. Pertanyaannya adalah, apakah Nabi Musa pada saat itu dikenal oleh orang Quraisy? Iya. Kenapa? Karena di sekeliling Quraisy itu ada orang-orang yang menyembah atau memakai Alkitab, ya. Ada Nasrani, ada Yahudi, ada orang-orang, kan dia kan sering berdagang, ya. Tahu dia tentang Musa. Ya. Bahkan waktu di Mekah itu Umar pernah salah satu sahabat, ya, saya lupa Umar itu siapa. Itu pernah melerai seseorang yang ribut dengan orang Yahudi. Awas nanti kalau Nabi yang mengikut Musa nanti datang, kamu pasti akan kami hancurkan. Jadi dia sebut-sebut itu Nabi Musa. Jadi Nabi Musa walaupun ribuan tahun pada saat itu tetap dikenal, karena peristiwa itu memang luar biasa. Penenggelaman seorang diktator, coba masuk ke dalam laut. Dan diktator itu mungkin kalau zaman sekarang udah masuk ditangkap untuk kejahatan HAM internasional mungkin, ya. Jamaah kampung takwa astagfirullahaladzim, termasuk teman-teman yang mendengarkan melihat siaran ini, ya. Wa ma kunta thawiyan fi ahli Madyana, dan kamu tidak menjadi atau tidaklah menjadi penduduk Madyan, ya. Kamu nggak ngerti masalah apa yang terjadi di Madyan pada saat itu. Madyan dengan Mekah kan jauh, ya. Ya. Madyan itu antara Mesir dengan Sam, Palestina dan sebagainya. Sementara Mekah di arah timur arah tenggara, berarti, ya, timur tenggara, arah tenggara. Dan kamu bukan penduduk sana yang mengetahui cerita-cerita tentang Madyan, tentang Musa yang datang, ya, lewat perantaraan, salah satunya membantu calon istrinya, ya, untuk memberi minum. Kamu bukan penduduk Madyan, kamu nggak tahu ibaratnya. Tapi Allah lah yang memberitahu, supaya diingat ini oleh orang-orang Quraisy dan orang-orang Muslim dari zaman waktu itu hingga zaman nanti, dari jadul sampai akan datang, bahwa ada perantaraan Allah di situ, ya, yang menjamin Rasulnya. Wa ma kunta thawiyan fi ahli Madyana, kamu bukan penduduk ahli Madyan. Tatlu alaihim ayatina, yang menyampaikan ayat-ayat kami di sana, itu bukan. Kamu bukan Madyan, kamu di Quraisy kepada Rasulullah Muhammad SAW. Tapi di ujungnya Allah sebutkan, walakinna kunna mursilin, tetapi kamilah yang mengutus para rasul. Ya, la nufarriqu baina ahadim minhum, kita tidak membeda-bedakan rasul. Semua rasul itu utusan Allah. Ya. Sama, garisnya tuh sama, mengajak orang tidak menyembah makhluk. Itu sama dari dulu sampai sekarang dan yang akan datang. Bahwa rasul, orang-orang yang menyeru kepada Allah, itu garisnya sama. Ya. Garisnya adalah menghilangkan penyembahan terhadap makhluk. Itu garisnya, menjadi penyembahan kepada Allahu Ahad, Allah saja satu.
Allahu Rabbul Alamin. Allah yang mengatur seluruh alam. Jadi di atas segalanya. Kalau ada diktator yang mengatakan, wah saya jumawa nih, saya bakalan kami hancurkan orang-orang yang menghalangi dakwah. Salah. Bahkan bebelit nih kayaknya nih. Bahkan akan kami hancurkan orang-orang yang menyerukan dakwah kepada Allah. Lewat. Begitupun Quraisy. Orang-orang yang sampai matinya ada yang terhina, masuk ke di sumur Badar, ya. Sampai Nabi itu ngomong gitu ya di depan sumur Badar itu, wahai Abu Jahal, wahai Abu Lahab, apakah engkau menemui apa yang dijanjikan Allah padamu? Kami sudah menemui janji Allah pada kami. Kamu lewat di situ. Kamu sudah menemui gak apa janji Allah kepada kamu? Kata Nabi. Di depan sumur kematian itu, sumur Badar, di daerah Badar. Sahabatnya nanya itu, sahabatnya, wahai Nabi, emang kok engkau bicara dengan orang mati? Ya. Mayat, engkau bicara dengan mayat yang dilemparkan ke sumur waktu itu. Kenapa Nabi? Dia lebih mendengar dibanding kamu, kata Nabi. Hadis ini mengingatkan kita untuk tidak membicarakan keburukan-keburukan orang yang meninggal. Ya, jadi gak usah lah dibicarain. Syukur-syukur kebaikan dia yang kita sampaikan. Karena sebenarnya dia mendengar. Ya. Makanya itu tidak boleh tuh kita ya naudzubillah ya, walaupun kemarin-kemarin kita lakukan istighfar, mudah-mudahan kita diampunkan Allah. Kembali lagi bahwa Nabi satu garis, garisnya sama. Jadi nggak ada Nabi yang menyatakan sembahlah aku gitu, nggak ada. Karena Nabi kan manusia, Nabi itu lemah, sama seperti lemahnya manusia. Tadi saya sampaikan ada fisik ya. Ada fisik bagaimana Nabi juga lemah secara fisik, artinya dia seperti manusia maksudnya. Tapi ukuran Nabi Muhammad SAW kuat ya. Gimana nggak kuat? Batu segede apa waktu itu dipecah sama dia waktu di perang Parit ya, perang Khandaq. Ketika mau pecah itu, kalau nggak salah 3 kali waktu itu. Aku melihat Kisra, katanya, singgasana Kisra, artinya Islam akan sampai ke Iran. Dipukul lagi, aku melihat Kaisar, berarti singgasana kekuasaan Islam, penyebaran Islam bahkan sampai ke Romawi Timur di sana, di Konstantinopel, Istanbul ya. Sekarang sampai sekarang. Gitu. Jadi Nabi juga kuat. Tapi Nabi juga tetap ada sebagai manusia, dia merasakan. Selain tadi fisik, ada juga mental. Kemarin kita di surat An-Nur itu sudah sampaikan bagaimana Nabi diuji dengan kecemburuan. Nabi diuji dengan kecemburuan karena Nabi manusia. Nabi gak tahu kecuali Allah berikan wahyu kepada dia. 1 bulan loh itu Nabi menanggung kecemburuan. Ada gosip hoak gitu kan, bahwa Aisyah selingkuh dan sebagainya. Sama, Nabi juga manusia. Tapi Nabi diberi wahyu, itu bedanya. Musa juga diberi wahyu, itu bedanya. Mudah-mudahan kita tetap kuat terus ya mengikuti jalan Rasul. Karena jalan inilah yang menjamin kita di dunia dan akhirat. Cuma jalan ini. Cuma jalan ini yang bisa menguatkan kita tidak mengambil hak orang. Kenapa? Karena dia ingat nanti di hari kiamat, nggak usah di hari kiamat, di dunia aja dia dapat kejelekan ketika dia mengambil hak orang. Banyak tuh kisah-kisah disebutkan. Kalau ngambil tanah diberikan tanahnya dikalungkan bahkan ya di hari kiamat. Begitupun mencuri akan begitupun berzina, membunuh, musyrik, banyak. Mudah-mudahan kita tetap tegak terus menuju jalan Nabi, menuju jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika
asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.